3 dan kami mengambil materinya itu tentang elips. Nah, perkenalkan saya sebagai moderator sekalian pembahasan bagian soal. Nama saya Muhammad Firdaus. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Sendi Agustrianda. Saya di bagian dalam pembahasan soal. Perkenalkan, nama saya Ustum Musra. Saya di bagian pembaca rumus. Perkenalkan, nama saya Arya Sutami. Saya di bagian pengertian daripada kerucut elips. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Oke kawan-kawan, mohon perhatiannya agar bisa memahami materi kami. Perhatikan dari penjelasan kawan-kawan saya. Inilah kawan, saya Arya Sutami. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kerucut elips. Nah, di sini bentuk daripada elips itu lingkarannya ada diberikan seperti elips yang ada lingkaran merahnya, dan elips itu didefinisikan sebagai himpunan titik pada bidang data yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Jadi kedua titik tertentu itu dinamakan fokus elips. Nah, seperti contoh pada gambar yang di atas ini, itu ada A, B, dan C, di mana titik A itu kalau misalkan fokus ke 1 dan 2 itu selalu sama, dan demikian juga terhadap titik B. Antara fokus 1 dan fokus 2 itu tetap sama. Nah, elips ini diperoleh dengan memotong semua bagian dari selimut kerucut dengan sebuah bidang yang tidak tegak lurus dengan kerucut. Jadi kenapa tidak tegak lurus pada kerucut? Di sini ada gambarnya. Kalau misalnya tegak lurus pada kerucut, berarti bidangnya persegi, kawan-kawan. Jadi itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Menjelaskan rumus persamaan elips. Itu di dalam tabel itu ada rumus elips horizontal dan elips vertikal. Baik, yang pertama itu ada pusat yang dari rumus elips horizontal dalam kurung ada H, K, dan juga yang elips vertikal ada dalam kurung H, K. Itu juga sama. Yang kedua ada puncak H plus minus A dikurang K, dan yang elips vertikal ada H, K plus minus A. Dan yang ketiga ada fokus rumus elips horizontal ada dalam kurung H plus minus C dikurang K. Dan yang rumus elips vertikal ada dalam kurung H kurang K plus minus C. Dan yang keempat itu ada sumbu mayor. Rumus dari elips vertikal ada 2A. Elips vertikal. Dan di sini saya akan membahas soal yang tadi ya, persamaan elips jika diberikan A fokus min 3,0 dan 3,0, panjang sumbu mayor 10. Nah, di sini kita akan menentukan bidangnya dulu ya, atau bidang elips horizontal atau vertikal. Nah, di sini kabarnya karena titik koordinatnya sama ini, titik koordinatnya sama, ini dia 0. Jadi kita menggunakan bidang horizontal. Jadi nilai K-nya itu 0 dan panjang sumbu mayor itu 10. Rumusnya 2A sama dengan 10, 2 dibagi 10, 10 dibagi 2 sama dengan A5. Nah, untuk mencari nilai ini, kita ini ya, nilai ini H plus C kita ambil ini, dan H min C sama dengan min 3. Nah, kita akan menggunakan kita eliminasi H kurang H sama dengan 0, dan min C dikurang min C sama dengan plus C, plus C ditambah plus C menjadi 2C. 3 dikurang min 3 sama dengan 6, 2C dibagi 6 sama dengan 3. Jadi nilai H itu kan 0 ya. Nih. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai semuanya. Ada nilai H, A, dan K. Nah, di sini kita akan mencari nilai hubungan ya. Ini ada hubungan A, B, dan C. Oke, nilai C tadi berapa? 3 dikuadratkan menjadi 9, dan nilai A dipangkatkan kan, A jadi 25, dan dikurang B pangkat 2. Nah, kalau dipindah ruas menjadi plus ya.
B plus 2 sama dengan 25. Apabila 9 dipindahkan akan menjadi min. Jadi 25 dikurang 9 itu 16. Nah, baiklah kita akan memasuki persamaan elips ya. Ini dia bentuk umum. Tadi kan nilai H-nya itu ada 0 dan nilai K-nya juga 0. Jadi kita masukkan saja X pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ini tadi dikuadratkan jadi 25 plus Y-nya Y pangkat 2, nilainya itu 16, nilai B-nya tadi ya. Nah, kita kalikan dengan penyebut. Nah, 25 dikali 25 habis, kita ambil 16, jadi 16 X pangkat 2 tambah sama juga seperti tadi 25 Y pangkat 2, hasilnya 400. Nah, biar lebih mudah lagi kita menggunakan cara yang simpelnya lagi ya. 16 dikali 2 pangkat 2 plus 25 Y pangkat 2 dikurang 400 sama dengan 0. Mungkin cukup sekian. Halo kawan-kawan, balik lagi pada saya. Kali ini saya akan membahas pada soal yang B, yang mana ditanyakan tentukan pusat dari titik 0,0 dengan salah satu fokus 0,4 dan eksentrisitasnya 2/5. Oke, sekali ini kita akan membuat pembahasan. Pertama kita cari dulu nilai elipsnya. Pertama kita cari nilai H. Nah, bagaimana bisa mendapatkan nilai H? Kita tengok dari titiknya ini. Ini nilai H. Ini nilai H. Jadi nilai H-nya ini ditulis 0. Kemudian nilai K. Ini dibilang nilai K. Jadi tulis 0. Oke, paham ya? Baru kita masuk ke persamaan dari pembahasan ini. K kurang lebih C. Karena ini 0 dua-duanya, kita buat jadinya K tambah C. Nah, kita lihat dari nilai fokusnya itu 4. Jadi kita masukkan 4. Barulah kita masukkan angkanya dari huruf-huruf tersebut. Ini yang K kita masukkan 0, terus yang C kita tulis C, baru hasilnya C-nya dapat 4. Kemudian kita buat eksentrisitasnya yaitu 2/5. Ini ya, C per A. Ini sudah kita tulis yaitu 2/5. Nah, kita sudah dapat nilai C tadi kan. Kita masukkan ke bawah nilai C-nya tadi 4. 4 per A sama dengan 2/5. Nah, ini dibuat persamaan 4 per A dikali 2/5. Jadi dikali silang jadinya 2A sama dengan 4 kali 5 itu 20. Terus kita masukkan dan agar dapat nilai A-nya ini 20 dibagi 2 dapat hasilnya 10. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, C kuadratnya tadi berapa? 4. Nah, 4 kuadrat hasilnya 16. Kemudian A kuadrat tadi hasilnya 10. Hasilnya 100. Kemudian B kuadratnya enggak dapat ya, kita cari. Oke. Karena di sini negatif dipindahkan ke sebelah kiri, ini jadi positif. Maka ini pun juga ini positif dipindahkan ke kanan jadi negatif. Ini 100 dikurang 16 hasilnya 84. Jadi B kuadratnya itu 84. Nah, sudah dapat semuanya huruf-huruf tersebut ya. Dari huruf ini sudah dapat angkanya, kita masuk ke persamaan terakhir. Persamaannya elips. Yang mana persamaannya itu kita lihat dari sini ya. Ini persamaannya elips yang terakhir ya. Yang tadi hanya ini dihilangkan. Tinggal kita masukkan nilai X kuadrat per masukkan nilai A nya. A kuadrat tadi mana A kuadrat?
kuadrat. Y kuadrat 84, kemudian ditambah Y kuadrat, terus per A kuadrat itu 100. Kemudian kita kali silang, kali silang nih, model kali silang nih. Jadi itu 100 X kuadrat, kemudian ditambah ini dikali jadi 84 Y kuadrat. Kemudian hasilnya ini dikalikan hasilnya 8400. Kemudian kita sederhanakan lagi. Ini 20 ini dibagi 4 ya. Bagi 4. Jadi 100 bagi 4 dapat hasil 25. Kemudian 84 dibagi 4 hasilnya 21. Ini 8.400 dibagi 4 jadi 2.100. Nah, ini sudah kita sederhanakan, baru kita masuk ke persamaan terakhir. Persamaan terakhirnya 25 X kuadrat tambah 21 Y kuadrat dikurang 2100 sama dengan 0. Mungkin itu hasil dari pertanyaan yang tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pak saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan persamaan elit jika diberikan A fokus pada kurung di 3,0 dan kurung 3,0 panjang suku mayar itu 10. Dan kenapa didapat nilai K sama dengan 0, yaitu bisa dilihat fokusnya sama horizontal ini K, jadi K ini sama dengan 0 dan 2K ini suku mayarnya yaitu 10, jadi 10 dibagi 2 sama dengan A sama dengan 5, jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5 yaitu A sama dengan 5. Dan di sini nilai daripada 3 ini kita H plus minus C, di mana H ditambah C kita ambil yang positifnya yaitu 3, dan di sini H min C kita ambil min 3. Jadi kenapa bisa 2C sama dengan 6, kita turunkan atau kita eliminasikan. Jadi H sama dengan H yaitu 0 dan C sama dengan C. Nah, C dikurang C, berarti C ini ditambah C yaitu C 2C, dan 3 dikurang min 3 yaitu 6, dan 6 dikurang 6 dibagi 2 yaitu 3. Dan di sini sudah dapat 9, berarti 3 kuadrat berarti 9 sama dengan 25. 25 ini 5 kuadrat dan kurang B kuadrat. B kuadrat sama dengan 25 kurang 9 yaitu 16. Kita sudah dapat nilai B kuadrat. Dan di sini persamaan ini kita ambil yang paling bawah bentuk umum. Rumusnya itu X dikurang H kuadrat, berarti H itu udah dapat 0, berarti X ini di kuadrat, X kuadrat, dan Y kuadrat itu Y kurang K kuadrat, yang dimana K itu sama dengan 0, berarti Y kuadrat. Dan 25 yaitu dari A ini 5 kuadrat, di sini A kuadrat, jadi kita kuadratkan 5 kuadrat yaitu 25 dan B kuadrat yaitu 16. Nah, di sini kita substitusikan atau eliminasikan lebih sederhana lagi, yaitu 16 kuadrat. Ini dikali silang. Jadi 16 dikali X kuadrat berarti 16 X kuadrat ditambah 25 Y kuadrat. Nah, kenapa 400? 400 ini 25 dikali 16 yaitu 400. Di sini kita sederhanakan lagi, kita ke kiri kan, atau 16 X kuadrat ditambah 25 Y kuadrat dikurang 400 sama dengan 0. Jadi segitu aja kawan ya. Baik, baik, mungkin hanya ini materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.